Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nahda Lisa. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu karbohidrat. Nah, karbohidrat merupakan senyawa polihidroksialdehid atau polihidroksiketon dan derivatnya dalam bentuk unit tunggal yang sederhana maupun unit kompleks. Karbohidrat itu terdiri dari atom C, H, dan O dengan rumus empiris CmH2ON. Nah, karbohidrat juga tersusun atas gugus karbonil dan polihidroksil. Bisa dilihat seperti gambar di atas. Kemudian monomer karbohidrat tersusun dari 3-7 atom C. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui tentang apa itu monomer dan polimer. Nah, polimer itu disusun atas monomer-monomer yang dihubungkan oleh ikatan kovalen. Nah, ikatan kovalen ini terbentuk akibat adanya reaksi dehidrasi yang membuang satu molekul air. Sebaliknya, ketika putusnya ikatan kovalen yang menghubungkan dua molekul, yaitu disebut sebagai reaksi hidrolisis yang menambah satu molekul air. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk membawakan materi. Jadi, di sini itu saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi. Jadi, klasifikasi dari karbohidrat itu sendiri adalah berdasarkan jumlah monomer penyusunnya. Jadi dia itu terbagi menjadi 3, yaitu monosakarida, yaitu monomer penyusun karbohidrat yang tidak dapat dihidrolisis. Kemudian disakarida itu terdiri dari 2 monosakarida. Kemudian yang terakhir yaitu polisakarida terdiri dari lebih dari 2 monosakarida. Kemudian berdasarkan letak gugus karbonilnya dapat kita lihat yaitu di sini terdapat aldosa dengan gugus karbonil, dia itu terletak di ujung atom C. Kemudian ketosa itu gugus karbonilnya itu tidak terletak di atom C ujung. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai monosakarida. Jadi, adapun ciri umum atau khusus dari monosakarida itu monosakarida merupakan struktur karbohidrat yang paling sederhana dan tidak dapat dihidrolisis lebih lanjut. Nah, kemudian pada contoh berikut terdapat glukosa yang merupakan monosakarida yang memiliki 6 atom C, dan terdapat juga fruktosa yang memiliki 6 atom C. Nah, monosakarida itu ada yang berupa aldosa dan ketosa. Nah, yang termasuk aldosa itu adalah yang mengandung aldehid. Contohnya itu pada atom C nomor 1 itu terdapat karboksil yang berada di atas, sedangkan ketosa itu mengandung gugus keton. Nah, gugus ketonnya itu adalah seperti berikut, yang karboksilnya itu berada pada samping atom C. Nah, berdasarkan jumlah atom C, monosakarida terdiri dari biosa, yaitu 2 atom C, teriosa 3 atom C, pentosa 5 atom C, dan heksosa 6 atom C. Selanjutnya, berikut merupakan monosakarida yang termasuk pentosa. Ada ribosa, arabinosa, dan ribulosa. Nah, struktur molekul monosakarida yang terbuka disebut rumus proyeksi dari Emil Fisker. Kemudian berikut merupakan monosakarida yang termasuk heksosa. Nah, adapun contohnya yaitu glukosa, manosa, galaktosa, dan fruktosa. Isomer optis dari monosakarida. Isomer optis dari monosakarida disebabkan adanya atom C asimetris dalam molekulnya. Nah, apa sih isomer
optis itu, isomer optis adalah rumus molekul yang sama tetapi berbeda arah putar bidang cahaya terpolarisasi. Ada yang memutar ke kiri dan ada juga yang memutar ke kanan. Molekul monosakarida yang memutar ke kiri diberi awalan L atau LeVo, yaitu kiri, sedangkan yang memutar ke kanan diberi awalan D, yaitu dextro atau kanan. Nah, penetapan bentuk L dan D didasarkan atas posisi-posisi gugus OH pada atom C nomor 2, 3, 4, dan 5. Nah, contohnya dapat kita lihat pada glukosa diberi awalan D karena dapat kita lihat pada atom C nomor kedua terakhir itu gugus OH-nya berada pada sebelah kanan. Sedangkan jika kita perhatikan pada glukosa diberi awalan L karena pada gugus OH C kedua terakhirnya itu berada di sebelah kiri. Kemudian ada juga setelah struktur linear tadi terdapat juga struktur cincin atau siklohemia setal. Nah, struktur cincin atau siklohemia setal dikemukakan oleh Tollens dan kemudian digambarkan secara perspektif oleh Howard. Gugusan OH yang mengarah ke kanan pada proyeksi Fisker menjadi ke bawah, sedangkan gugus OH yang mengarah ke kiri pada proyeksi Fisker menjadi ke atas. Contohnya sebagai berikut. Nah, dari struktur linear seperti ini, ketika di struktur siklik atau cincin akan berubah seperti ini. Ini merupakan C pertama di sini, dan ini merupakan C5 dan C6. Seperti ini. Nah, seperti itu gambarannya. Nah, di sini kita dapat lihat penamanya itu adalah alpha D glukosa. Mengapa alpha? Karena dapat kalau kita perhatikan pada gugus C ke-1, gugus OH-nya itu berada di sebelah bawah. Jadi penamaannya itu dimulai dengan alfa, sedangkan jika kita perhatikan pada glukosa di bawah ini di awalannya itu adalah beta karena dilihat bahwa gugus OH pada C nomor 1 itu berada di atas. Jadi kalau gugus OH-nya di bawah berarti alfa, dan kalau gugus OH-nya di atas berarti beta. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep disakarida. Jadi, tiap molekul disakarida itu terdiri dari 2 satuan monosakarida. Kemudian, dia itu terbentuk dari hasil penggabungan 2 satuan monosakarida dengan mengeluarkan sebuah molekul air. Kemudian, dalam molekul disakarida, kedua monosakarida itu berikatan secara glikosida atau glikosidik, seperti ini. Apa sih itu ikatan glikosidik atau ikatan glikosida? Jadi, ikatan glikosidik atau ikatan glikosida ini itu, dia itu sebuah ikatan yang menghubungkan kedua monosakarida. Kemudian, adapun contoh dari disakarida ini itu adalah yang pertama sukrosa atau gula tebu, kemudian maltosa atau gula gandum, dan yang ketiga adalah laktosa atau gula susu. Jadi ketiganya ini itu memiliki rumus molekul C12H22 dan O11. Kemudian saya akan membahas mengenai sukrosa ini sendiri. Jadi sukrosa ini itu hidrolisis sukrosa ini itu menghasilkan glukosa dan fruktosa. Kemudian sukrosa ini itu memutar cahaya terpolarisasi
ke kanan, sedangkan campuran hasil hidrolisisnya sukrosa ini itu memutar ke kiri. Sehingga campuran glukosa fruktosa yang dihasilkan disebut dengan gula invert. Sukrosa bukan gula produksi dalam larutan air karena sukrosa tidak memiliki gugus aldehid dibuktikan dengan tidak bereaksinya atau mereduksi dengan reaksi Fehling, Benedict, dan Tollens. Hidrolisis sukrosa dapat terjadi dengan menggunakan katalis asam encer atau enzim invertase. Sukrosa itu mudah larut dalam air. Jadi reaksi hidrolisis sukrosa itu terjadi ketika sukrosa menghasilkan glukosa dan fruktosa. Dan reaksi hidrolisisnya itu seperti ini. Kemudian, adapun struktur dari cincin molekul sukrosa itu seperti ini. Oke, selanjutnya yaitu maltosa, C12H22O11. Maltosa atau gula gandum tidak terdapat bebas di alam, melainkan diperoleh dari hasil hidrolisis amilum dengan katalisis diastase atau hasil hidrolisis glikogen dengan katalis amilase. Hidrolisis maltosa akan menghasilkan dua satuan glukosa dengan menggunakan katalis enzim maltase atau katalis asam. Adapun reaksi hidrolisis maltosa yaitu ketika maltosa dibantu dengan enzim maltase menghasilkan glukosa dan glukosa. Maltosa merupakan gula produksi karena dapat mereduksi reaksi Fehling, Benedict, atau Tollens. Adapun struktur dari cincin sukrosa yaitu seperti ini. Baik, selanjutnya yaitu laktosa. Laktosa atau gula susu terdapat dalam air susu. ASI mengandung 5-8% laktosa, sedangkan sapi hanya mengandung 4-6% laktosa. Hidrolisis laktosa dengan katalis enzim laktase akan menghasilkan glukosa dan galaktosa. Galaktosa dalam tubuh segera diubah menjadi glukosa dengan enzim tertentu. Galaktosa di dalam darah, jika tidak diubah menjadi glukosa, bisa menimbulkan kekerdilan, keterbelakangan mental, dan kematian. Laktosa merupakan gula produksi karena dapat mereduksi reaksi Fehling dan Benedict. Oke, adapun reaksi hidrolisis dari laktosa yaitu ketika laktosa menghasilkan glukosa ditambah dengan galaktosa. Adapun struktur cincin dari laktosa yaitu seperti ini. Ketika terdapat satuan glukosa dengan satuan galaktosa itu dihubungkan dengan ikatan glikosida. Kemudian, adapun perbandingan tingkat kemanisan beberapa gula, yaitu dapat dilihat seperti ini. Laktosa dengan tingkat kemanisan 16, maltosa dengan tingkat kemanisan 33, glukosa dengan tingkat kemanisan 74, dan sukrosa tingkat kemanisan 100. Di sini dapat kita lihat selanjutnya yaitu gula inversi dengan tingkat kemanisan 130, kemudian fruktosa di sini kita lihat dengan tingkat kemanisan 173. Jadi dapat kita simpulkan bahwa fruktosa itu merupakan gula dengan tingkat kemanisan yang paling tinggi. Dan kali ini saya akan membahas mengenai struktur karbohidrat. Nah, pada struktur karbohidrat ini akan dibagi menjadi dua, yaitu struktur linear dan struktur siklik. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas terlebih dahulu mengenai struktur linear pada karbohidrat. Struktur linear ini akan menggambarkan bagaimana atom-atom penyusun monomer pada karbohidrat akan berbentuk linear. Nah, contohnya itu pada monomer yang dengan memiliki 5 atom C itu atau dinamakan dengan
aldol ribosa karena yang termasuk dengan aldehid. Nah, aldol ribosa ini mempunyai karboksil di ujung. Nah, pada tiap atom C ini mempunyai 4 tangan. Nah, 4 tangannya ini nanti akan berkaitan juga dengan bagaimana C asimetris itu dibedakan. Karena kita membahas juga mengenai struktur linear, jadi itu juga akan menyinggung mengenai C asimetris dan juga tentang penamaannya. Ada yang diawali dengan D dan L. Nah, selanjutnya itu akan dijelaskan nanti. Nah, pertama dulu saya akan menjelaskan bagaimana membedakan C asimetris. Nah, terlebih dahulu kita perlu mengetahui apa itu C asimetris. Nah, C asimetris itu adalah atom karbon C-nya ini yang memiliki yang mengikat gugus yang berbeda-beda. Nah, contohnya itu contoh C asimetris itu pada C nomor atom C dengan nomor yang kedua ini. Kenapa? Karena dapat dilihat pada bagian atasnya itu mengikat COH, kemudian bagian kanannya itu mengikat OH dan bagian kirinya itu mengikat H. Nah, bedanya itu di sini kan dia ada 2 rangkap ya, dan bagian bawahnya itu mengikat H2O. Nah, jadi setiap tangannya itu mengikat gugus yang berbeda-beda. Dan kenapa C1 itu tidak termasuk C asimetris? Karena dapat dilihat di sini itu tangannya ada 2 ya, atau bisa dibilang dia ini mengikat 2 karboksil atau gugus yang sama. Jadi dia tidak termasuk C asimetris. Dan kemudian pada penamaannya ini akan ada nanti yang dinamakan dengan D dan L. Nah, bagaimana cara membedakannya? Nah, pada C asimetris terakhir atau kedua terakhir ya, pada C4, kalau contoh dari yang kita ambil ini, dilihat di C4 ini, C asimetris kedua terakhirnya itu, OH-nya itu ada di kanan, sehingga dia penamaannya itu diawali dengan D. Nah, kalau misal bagaimana dengan L? Nah, C asimetris kedua terakhirnya itu OH-nya di kiri. Nah, nanti itu misal ini HOH, C3, HOH. Nah, C4-nya ini di sebelah kirinya yang OH, sedangkan sebelah kanan nanti cuma H, gugus H. Jadi itu. Nah, struktur yang selanjutnya itu apabila terlarut dalam air, karbohidrat berada pada kondisi yang paling stabil sehingga akan membentuk struktur siklik. Nah, struktur siklik ini memiliki konsep seperti alkohol bereaksi dengan aldehid membentuk hemisetal dan alkohol bereaksi dengan keton membentuk hemiketal. Nah, konsep inilah yang akan mendasari bagaimana terbentuknya struktur siklik ini. Nah, jika glukosa larut dalam air, maka akan membentuk struktur siklik yang mempunyai 6 sisi atau segi 6, biasanya disebut dengan piranus atau piran. Nah, pada contoh di bawah ini, dengan konsep ini, dengan konsep aldehid plus alkohol akan menghasilkan hemisetal. Contohnya pada D-glukosa, yang dimana aldehid pada glukosa ini akan bereaksi dengan alkohol pada C5 dan akan bereaksi seperti ini. Nah, prosesnya akan dimulai dari ikatan yang rangkap 2 ini pada C1 akan melepas O sehingga sisa satu ikatan. Nah, kemudian satu ikatan tersebut digunakan untuk mengikat O pada C5. Nah, ini kemudian H pada C5 ini akan berikatan dengan O
yang ada pada C1. Nah, pada proses pengikatan H ke O ini, posisinya bisa di atas, bisa di bawah. Maka jadinya seperti ini. Jika di bawah akan menjadi alfa D-glukopiranosa. Kemudian jika posisi OH berada di atas, penyebutannya akan menjadi beta D-glukopiranosa. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya itu apabila terlalu dalam karbohidrat berada pada kondisi yang paling stabil